Shalom, kita sungguh bersyukur bisa kembali berjumpa dengan para sahabat Fokus Kristovirus. Kita berada di minggu pertama di bulan Januari 2022. Bagaimana kabar rekan-rekan? Kita percaya penyertaan Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan para sahabat Fokus Kristovirus dimanapun berada. Di awal tahun ini kita akan bersama-sama berbincang seputar yubileum atau ulang tahun ke-50 Yayasan Kristovirus. Bersama-sama kita Pak Paul Gunawan, Wakil Ketua Perayaan Yubileum Yayasan Kristovirus, yang sebentar nanti akan berbincang seputar persiapan perayaan Yubileum. Mari bersama-sama kita ikuti. Shalom Pak Paul Gunawan. Shalom Pak Filipus. Bagaimana kabar? Baik, luar biasa. Setelah liburan beberapa waktu ini, ya, bisa lebih segar, bisa dapat inspirasi untuk bagaimana kita mengembangkan Kristovirus di tahun baru, tahun 2022. Saya nikmati renungannya tiap hari. Menyenangkan ya. Ya, dari renungan itu sebetulnya saya mengajak para pembaca, para pendukung Kristovirus untuk mau supaya tiap hari itu mau membaca firman Tuhan dan merenungkan gitu. Ya, nanti kita akan berbincang seputar yubileum, Pak. Ya. Karena memang Bapak yang dijibah untuk menggerakkan ini. Iya, betul. Menggerakkan panitia yubileum. Ya, tapi sebelumnya kita bisa bincang sejenak tentang resolusi. Nah, banyak orang itu kalau masuk tahun baru bicara tentang resolusi. Ada banyak orang juga kasih resolusi yang sangat tinggi, tapi tidak bisa mencapai. Gimana pandangan Bapak tentang resolusi ini, Pak? Iya, saya sih bicara soal resolusi untuk Kristovirus tentunya kaitannya. Ya. Memang di awal tahun ini, khususnya bagi Kristovirus, sangat penting, Pak, untuk berbicara mengenai resolusi, karena tahun depan itu kita akan merayakan yubileum, dan ini perlu persiapan. Dan resolusi itu memang diperlukan, apa sih yang ingin dicapai, yang ditargetkan, diharapkan gitu. Nah, saya ada beberapa 3 resolusi untuk Kristovirus. Untuk Kristovirus. Ya, yang pertama yaitu resolusi saya bagaimana ya, karena sebagian besar pengurus Kristovirus ini sudah berusia di atas 50 tahun. Saya ingin supaya kedepannya ini masuki yubileum ini, nantinya pergantian pengurus itu ada generasi yang lebih muda yang akan masuk dalam jajaran pengurus Kristovirus. Jadi generasi tua tetap ada, tetapi nanti masuk generasi yang lebih muda, gitu. Ya. Jadi itu yang menjadi resolusi saya yang pertama. Ini seperti perayaan Natal yang baru saja kita laksanakan bersama-sama, dengan tema generasi pilihan. Ini memang kita harus berpikir masalah generasi, regenerasi. Iya. Jadi tapi tidak diganti sama sekali, enggak ya. Generasi tua ini masih tetap berlari bersama dengan generasi yang lebih muda, gitu. Betul. Nah, bicara tentang resolusi, apalagi tentang generasi tadi, Bapak punya pemikiran atau image seperti apa nih generasi ke depan Kristovirus? Ya, saya sih berharap generasi besok yang ada di kepengurusan Kristovirus itu ada 3, ada generasi baby boomers, ada generasi X, tapi mungkin juga ada sedikit generasi Y yang sama-sama duduk bersama-sama gitu. Yang sama-sama duduk bersama, yang Pak Bambang dari Pesat itu berkata istilahnya kepemimpinan antar generasi gitu Pak. Ya, itu kalau antar generasi bisa duduk bersama, berkolaborasi, tentunya menghasilkan sesuatu yang luar biasa, karena di situ akan muncul inspirasi, akan muncul ekspresi, dan harus dieksekusi, Pak, karena ini teman kita Pak Setio Budi, itu sekali menulis resolusi tanpa eksekusi
itu basi begitu. Iya, betul makanya. Nah, tentang resolusi yang lainnya apa ini Pak untuk Christophirus? Ya, saya resolusi yang lainnya itu berkaitan dengan visi. Sebagaimana tema jubilium itu kobarkan apinya, visinya tetap, berpijaknya tetap pada visi Christophirus yang mula-mula, yaitu supaya kabar baik itu yang namanya supaya kita memberitakan Injil itu ke seluruh dunia, itu kan visi Christophirus. Iya, jadi visinya. Visi Christophirus itu tetap. Itu tetap. Tetapi yang kita kembangkan misinya. Misinya supaya bisa menjawab tantangan zaman. Supaya apa yang dikerjakan Christophirus mendatang ini berdampak, istilahnya Pak Slamet Trianto. Supaya apa yang dikerjakan Christophirus ini bisa mengikuti kebutuhan masyarakat yang banyak didominasi oleh generasi muda. Ya, itu memang saat ini kalau kita tidak bisa menyesuaikan, kita akan tergilas. Karena teknologi berkembang begitu cepat, sedangkan kadang-kadang kita mengikutinya itu agak lambat. Nah, bagaimana ini tantangan bagi kita untuk kita ini bisa ini ya Pak ya, menyesuaikan zaman begitu ya. Supaya apa-apa yang kita kerjakan itu bisa menjadi inspiratif bagi orang-orang yang kita layani, gitu ya, menginspirasi, bisa disambut hangat gitu, karena kita melakukan sesuatu yang memang sangat relevan dengan zamannya. Yang pertama tadi resolusi saya kan tentang pengurus yang ada 3 generasi tadi, itu kan dengan masuknya generasi yang lebih muda, tentunya mereka bisa mengajukan hal-hal yang baru yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan, dan itu tentunya perlu berubah. Pendekatannya, bentuknya itu berubah, tapi maknanya, jiwanya itu tetap sama. Tetap jiwa Christophirus. Ya, jiwa Christophirus yaitu menyampaikan kabar baik tadi ke seluruh dunia. Ya, lalu yang ketiga apa itu Pak? Iya sih, saya sangat-sangat rindu bahwa Christophirus itu benar-benar bisa tetap seperti pada waktu mula-mula ada. Christophirus itu betul-betul leading, memimpin. Misalkan soal musik, bagaimana gitar masuk gereja, bagaimana band masuk gereja, bagaimana ketika leading menginspirasi lembaga lain dan gereja dan menolong tentang pembuatan sinetron, film-film, mutar film itu kan, wah, Christophirus pada waktu itu tetap bisa memimpin gitu. Di era setelah jubilium ini kembali ya seperti di tema itu, kobarkan apinya, tetap itu bagaimana Christophirus bisa tetap memimpin, memberikan inspirasi kepada gereja-gereja dan bersama-sama dengan gereja gitu dan masyarakat luas itu jadi harapan kita bersama ya. Para pemirsa Fokus Christophirus, kita telah berbincang soal resolusi ya, tepatnya itu harapan-harapan kita yang akan kita capai nantinya, target-target yang ingin kita capai di tahun depan ini, di tahun ini menjelang jubilium Christophirus. Tapi ada hal-hal yang menarik yang kita akan perbincangkan bersama seputar jubilium. Mari terus kita ikuti bersama. Manusia yang berdosa agar tidak binasa. Itulah yang dilakukan Kristus bagi umat manusia. Marilah kita semua
yang hidup, hidup bagi Dia. Dia Kristus mati bagi semua yang percaya takkan binasa. Segala suku dan bahasa, karunia talenta, semua bagi Dia. Marilah kita semua yang hidup, hidup bagi Dia. Betapa agung dan mulia mengasihi Kau Tuhan, serta melayani sesama, itu hukum utama. Sejiwa, sepikir, setujuan, itulah Kristoferus. Bersama di dalam perbedaan, ya Kristoferus. Ya Kristus mati bagi semua yang percaya takkan binasa. Segala suku dan bahasa, karunia talenta, semua bagi Dia. Marilah kita semua yang hidup, hidup bagi Dia. Masih bersama Fokus Kristoferus di awal tahun bersama Pak Paul Gunawan. Ya, Pak Paul, setelah kita bicara resolusi, kita mau tahu nih persiapan-persiapan ataupun apa yang dikerjakan menjelang jubilium ini. Nah, selama ini apa yang sudah dikerjakan untuk menyongsong jubilium ini, Pak? Iya, yang pertama sudah dibentuk panitia. Yang kedua sudah mengadakan lomba logo jubilium yang sekarang dipakai di kalender dan di tempat-tempat yang lain. Jadi sudah ada logo. Yang ketiga yang sudah beredar dan dinikmati oleh para pendukung dan masyarakat luas yaitu kalender. Kalender spesial edisi jubilium yang sudah spesial nih Pak. Ya, spesial. Betul-betul dibuat dengan sangat serius. Ada orang-orang yang bertalenta khusus misalkan dalam pengambilan foto, itu dalam desain grafisnya, itu kami tata betul, ya, sehingga itu semoga menjadi persembahan kami untuk sebagai ungkapan terima kasih atas dukungan kepada Kristoferus selama 50 tahun ini. Itu kalender kita. Kalender ya. Iya. Kalau bicara tentang logo tadi, kami juga melihat di kalender Kristoferus itu wah sangat megah dengan satu tema kobarkan apinya. Mungkin Pak Paul bisa sampaikan sekilas tentang makna logo itu. Iya, makna logo itu adalah hasil dari logo itu dilombakan dan pemenangnya itu Pak Sugeng Pramono dan dia bercerita bahwa ketika dia membuat itu seperti temanya yaitu kobarkan apinya, dan kalau di situ ada dua tangan yang berdoa menengadah itu sebetulnya simbol dari Kristoferus. Ada salibnya itu juga. Kemudian api itu menyimbolkan dari semangat yang menyala. Khususnya ada 3 lembar lidah api itu
menyimpulkan Tritunggal. Semangat ya, Jadi semangat. tunggal dan sekaligus itu semangat Oh, untuk iya, itu iya. ya. Itulah ya jadi semangat daripada Christophorus, dari pengurus, dari pendukung ini terus tetap menyala setelah melewati usia 50 tahun. Yang sedang dipersiapkan ini sesuatu yang amat sangat penting, yaitu satu buku penghargaan kepada pendiri Yayasan Christophorus, Pak Andreas Cristande, Pak Evangelis Andreas Cristande itu pendiri Yayasan Christophorus. Ada beberapa sahabat dari Pak Andreas ini yang terlibat atau minimal tahu dan sudah bekerja sama dengan Christophorus untuk menulis di buku Bunga Rampai itu. Sekarang sedang dikerjakan dan nanti akan juga dibagikan kepada para pendukung Christophorus. Ada berapa penulis tuh Pak di buku Bunga Rampai? Wah, kira-kira ada sekitar 18 sampai 20 lah gitu, sekitar itu. Wow. Nah, Jadi 18. cukup kompleks nanti ya, yang Iya. disajikan itu ya. Iya, ya putar juga. Temanya kan apa yang menjadi moto dari Christophorus, Christ for all for Christ, itu judul buku Bunga Rampai. Ya. Lalu tentunya ada sesuatu yang wah ini di puncak acaranya nanti. Nah, ini ada sebuah gambaran seperti apa ini yang akan dilakukan nanti. Ya, kami tetap berharap, tetap merencanakan, tetap berdoa agar dapat mengadakan kebaktian syukur secara onsite selain online juga. Tapi ada onsite, tapi kemudian juga ada online, itu harapan kami. Tapi nanti panitia akan rapat lebih lanjut, apakah melihat perkembangan yang terjadi dengan pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi kalau memungkinkan ya mengadakan onsite dan online itu sebagai puncak dari kebaktian syukur 50 tahun Yayasan Christophorus. Tapi juga kami masih memikirkan karena Yayasan Christophorus ini kan punya cara pendekatan ya, kalau istilahnya Pak Simon Ong itu punya pilar-pilar gitu. Christophorus itu sangat pendekatannya adalah memakai satu itu interdenominasi, yang kedua itu holistik. Nah, makanya holistik ini bukan hanya menyampaikan firman secara langsung, tapi juga memperhatikan kebutuhan manusia. Maka mendirikan panti asuhan gitu. Ada yang namanya departemen biji sawi gitu ya. Ada itu persekutuan biji sawi. Nah, itu membuktikan bahwa Christophorus memikirkan kebutuhan untuk menolong anak-anak yang artinya butuh ditolong ya, karena juga untuk orang-orang yang butuh beasiswa atau hamba Tuhan yang butuh dukungan gitu. Nah, makanya kami juga dalam jubileum ini akan melakukan yang namanya aksi sosial juga. Nah, itu menarik itu Pak. Ya, Nah, ya. Kira-kira nanti aksi sosial apa saja? Nah, ini para pemirsa Fokus, kita nanti akan coba menengok aksi-aksi apa yang akan dilakukan menjelang jubileum. Ada banyak orang mungkin menunggu-nunggu nih, apa yang dilakukan Yayasan Christophorus ini menjelang jubileum ini? Ada aksi sosial apa gitu? Ya. Apa yang akan dilakukan ya Pak? Ya, secara pasti konkret itu yang masih menunggu hasil rapat yang nanti yang kemudian ini. Tapi gambarannya sudah ada, yaitu kami mau melakukan sesuatu yang untuk bisa menolong kebutuhan dasar masyarakat banyak. Itu fokusnya. Ya, entah nanti bentuknya apa, belum konkret, entah ya. nanti mungkin pasti tidak bisa dikerjakan oleh Christophorus sendiri. Kami akan bekerja dengan gereja, kami akan bekerja dengan teman-teman yang artinya lembaga-lembaga yang punya pelayanan, khususnya kalau di luar pulau, ya itu nanti kita akan punya partner gitu, rekan sekerja dalam pelayanan ini. Nanti kita akan bekerja sama dengan mereka sehingga kita bisa melakukan satu aksi sosial dengan segala keterbatasan kemampuan Christophorus dan panitia ini. Nanti kita akan coba untuk melakukan sesuatu ya, karena ini ada tim yang menangani sendiri.
soal aksi sosial dan merangka jubilium ini ada tim sendiri yang menangani, dan nanti setelah diolah dirawat panitia biar nanti akan tercetus bentuknya seperti apa dan di mana saja. Oke, kita nantikan aksi panitia jubilium dan kita doakan jadi berkat tentunya. Ya. Oke, terima kasih Pak Paul telah menyediakan waktunya untuk Fokus Christophirus. Mungkin Pak Paul akan sampaikan sesuatu bagi para pemirsa ataupun para pendukung Yayasan Christophirus. Ya, buat pemirsa dan pendukung Yayasan Christophirus, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama hampir 50 tahun ini untuk Christophirus. Dan dalam kedepannya kami sangat berharap bahwa para pemirsa dan para pendukung Christophirus tetap mau melanjutkan kebersamaannya dan dukungannya untuk Yayasan Christophirus. Ya. Sampai bertemu Pak Paul di event-event jubilium yang tentunya luar biasa ya. Para pemirsa Fokus Christophirus, demikian telah kita ikuti bersama perbincangan tentang Yayasan Christophirus menuju jubilium. Kita nantikan dan doakan supaya jubilium ini benar-benar menjadi sebuah momen untuk Christophirus kembali menjadi berkat bagi banyak gereja dan bagi masyarakat. Demikian Fokus Christophirus kali ini. Sampai bertemu di Fokus Christophirus mendatang. Tuhan Yesus memberkati.